prosedur, dan prinsip. Gimana membedakannya nanti? Nah, ini ya, ketika sudah menentukan materi esensial, misalnya ketika kita ambil di elemen Pancasila, lalu materi esensialnya simbol-simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, kemudian hubungan, lalu nilai-nilai. Nah, menentukan materi fakta ini adalah materi yang benar-benar jelas adanya atau nyata ya, yang bisa ditemukan siswa ataupun bisa dirasakan dengan panca inderanya langsung. Bisa dia lihat, dia dengar, alat perabanya juga aktif. Nah, apa faktanya dari simbol-simbol ini? Dia bisa langsung melihat ternyata dalam burung Garuda itu ada simbol-simbol sila pertama itu dilambangkan dengan simbol apa. Itu kan faktanya nyata ya. Bintang itu untuk menyimbolkan namanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan nampak dia simbolnya seperti apa. Itu sudah masuk dalam fakta. Ini sudah benar nih, burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Nah, Pancasila sebagai landasan negara. Ini nampak enggak? Bisa dikatakan fakta enggak? Nah, ini belum bisa dikatakan fakta ya. Kalau fakta itu benar-benar tampak oleh anak. Kemudian untuk hubungan antara simbol sila dan Pancasila, ini kan bisa dilihat faktanya seperti apa nih. Ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. Kemudian bisa diarahkan yang bintang itu kenapa sih harus dijadikan bintang? Nah, itu kan termasuk dalam fakta semua itu. Kemudian untuk nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, kira-kira faktanya apa? Kalau nilai-nilainya. Bisa nggak dicari faktanya untuk nilai-nilai Pancasila? Ada nggak faktanya? Ada dong. Kalau di sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa, apa fakta yang bisa kita ambil? Faktanya bahwa di Indonesia itu diakui ada 6 agama dan kepercayaan. Dirinci satu-satu, ada Islam, ada Kristen, ada kemudian ada tempat ibadahnya. Nah, itu kan termasuk dari bagian dari fakta. Itu dikembangkan materinya mulai dari fakta ini nih. Apalagi untuk tingkat SD itu kan mereka perlu sekali menggunakan panca inderanya untuk memulai sebuah pemahaman terhadap materi. Ketika dia sudah tahu fakta-fakta dari sebuah materi esensial yang akan kita ajarkan, baru dikembangkan materi konsep. Ini sudah benar nih konsep Pancasila dalam lambang negara. Oke, apa sih sebenarnya lambang negara itu? Kalau kapan lambang negara lahir atau diciptakan oleh siapa? Nah, itu kan masuk fakta ya. Nah, kemudian makna simbol sila Pancasila ini sudah benar nih. Hubungan antara simbol sila dan Pancasila ini masuknya ke konsep atau ke prinsip. Kalau sudah menghubungkan itu konsep enggak? Prinsip, Bu. Prinsip. Betul nih. Kalau konsep itu kan hal-halnya ini paling enak nih kalau kita meningkatkan membuat tingkatan materi ini betul-betul yang lebih mudah itu di IPA, geografi, di IPS karena dia nampak kalau di PKN kan kita lebih banyak konsep ya. Nah, kemudian untuk prosedur, ini kalau prosedur kan ada tahapan, materi-materi yang sifatnya ada tahapan, ada langkah-langkah. Nah, kalau prosedurnya bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, itu boleh kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, kemudian bagaimana proses perumusan ataupun penetapan dari simbol dan sila-sila Pancasila masuk ke prosedur. Kalau prinsip ini memahami nilai-nilai Pancasila, oke, memahami prinsip baru masuk hubungan antara simbol sila dan Pancasila. Nah, kemudian di materi esensial Undang-Undang Dasar. Sebelum ini nih, sebelum kita lanjut. Kalita paham nggak pengelompokan ini? Iya, udah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sebelum saya lanjut nih, ada nggak yang lain yang ragu yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Hidayatul. Berarti kalau sesuai yang Ibu jelaskan tadi, bisa dibilang fakta, konsep, prosedur, prinsip itu yang analisis itu contoh-contohnya, Bu. Ya, jadi kan kita sudah mengelompokkan nih pokok-pokok dari materi yang akan kita sampaikan. Lalu bentuk materinya seperti apa yang mau kita buat.
Kalau memang burung Garuda seperti apa yang mau kita kembangkan untuk kelas 1 SD, kelas 2 seperti apa bentuknya, kelas 4 bagaimana. Nah, kan menyesuaikan lagi ya sama tingkatan berpikir. Itu dia tuh. Paham Iya, ide Bu. tuh. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Silahkan yang lain, karena sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya. Ini sebelum UTS ya. Sudah saya jelaskan ini satu-satu. Ayo yang lain ada pertanyaan nggak? Izin, Bu. Oke, silahkan. Siapa itu? Nadia, Bu. Oke, silakan dia. Eh, Berarti Bu, dari kan materi kita kan ada di fase A sekarang Bu. Terus Ya. materi esensialnya eh, simbol-simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila misalnya Bu. Jadi fakta yang harus kita bikin itu sesuai dengan kemampuan berpikir anak kelas 1 dan kelas 2 gitu Bu. Iya, sesuai dengan kemampuan anak berpikir anak kelas 1 dan kelas 2. Karena kan kita di kurikulum Merdeka ini bebas ya, walaupun sudah mulai ada buku khususnya. Tadi Iya kan Bu. sudah dikelompokkan sama si Citra itu, ada unit 1, unit 2. Sekarang kan dia pakai unit, dia nggak pakai tema lagi ya. Iya Bu. Nah, materi esensial ini kan murni ditentukan oleh guru, sesuai keinginan guru mengajar seperti apa. Nanti dia rumuskanlah modul ajarnya bagaimana, baru dikembangkan materi ini. Nah, nanti setelah ditentukan ini, baru dikembangkan materinya itu sebisa mungkin tidak apa ya, kenapa harus ada pengelompokan seperti ini supaya materi itu tidak cerita bebas. Jadi ada arah, dimulai dari anak melihat fakta-fakta yang ada seperti apa, konsepnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, ketika kita mengembangkannya disesuaikan juga dengan tingkat berpikir anak. Jangan sampai nanti yang kita ajarkan adalah anak kelas 2 SD, tapi ternyata ini butuh dicerna untuk anak kelas 4 atau kelas 5 SD. Itu kan kesulitan nantinya ya. Iya. Oke. Ada Eh, lagi nggak yang mau Berarti sama bertanya? dengan konsep prosedur prinsipnya Bu. Iya, sama. Tingkatannya juga begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Nadia. Untuk menentukan mana materi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip ini Anda semua sudah paham ya bagaimana caranya? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan Marliza. Iya, Bu. Mariza agak ragu, Bu, untuk materi konsep sama prinsip ini, Bu. Cara membedakannya bagaimana, Bu? Oke, membedakan prinsip dengan konsep ya. Konsep itu kan hal-hal yang sifatnya lebih ke definisi, kemudian pengelompokan fakta menjadi sebuah pemahaman ya. Kalau yang prinsip itu dia lebih dalam. Nah, kita lihat contohnya begini nih. Ini kan sudah ada nih. Coba yang materi esensial Undang-Undang Dasar. Ini si Anissa tadi ya. Oke, Nisa. Coba kembali nomor 8 dulu Nisa, slide 8 Nisa. Yang bagian Oke, nah ini yang undang-undang materi esensial ketika elemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, materi esensialnya kan ada 3 nih. Aturan di lingkungan keluarga dan sekolah, kemudian contoh sikap mematuhi di lingkungan keluarga dan sekolah, kemudian perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Ini sudah benar belum materi esensialnya kira-kira? Sudah benarkah penentuan materi esensialnya? Ini C4 semua nih. Tidak Bu, belum sesuai. Nah, belum sesuai. Coba kita tengok CP-nya di Undang-Undang Dasar 1945 pada fase A. Nisa coba bantu naik ke atas, Nisa. Tadi ada saya lihat CP-nya. Ada dibikin sisir ini tadi.
NKRI, kemudian yang Undang-Undang Dasar. Nah, ini dia nih. Ada, oke. Ini CP-nya ya. Peserta didik mampu mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Yuk, kira-kira materi esensialnya apa yang cocok ini? Izin berbicara, Bu. Oke, silakan Indayatul. Kalau aturan di lingkungan keluarga dan sekolah, apa bisa seperti setiap peserta didik menggunakan seragam merah putih saat melakukan upacara bendera, Bu? Nah, itu termasuk materi fakta. Boleh itu? Iya, Coba Bu. materi esensialnya dulu. Materi Materi. esensial ini topik ya, topik yang akan dibahas. Lebih kepada itu materi esensial. Yuk, kira-kira apa topiknya ini? Sebentar. Ayo, kira-kira apa yang cocok? Peserta didik mampu mengenal aturan di lingkungan sekolah, mampu menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di sekolah. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku aturan. Kalau ketiga ini CP-nya, ini termasuk upaya kesadaran hukum tidak? Iya, Bu. Kira-kira apa materi esensial yang cocok? Ayo, ada yang mau bicara nggak? Kalau kewajiban sebagai warga sekolah bisa itu, Bu. Cocok, boleh. Dan kewajiban warga sekolah boleh juga. Itu salah satunya. Kira-kira apa lagi yang bisa cocok selain itu? Yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Norma, Bu. Iya, norma. Berarti materi esensialnya norma di lingkungan keluarga dan sekolah ya. Masuk di dalamnya aturan. Lalu coba ke bagian fakta tadi, Nisa, slide 8 tadi ya. Ini satu lagi ya. Slide 8. Oke, ini dia ya. Oke, ini bisa Anda tentukan nih apakah norma nanti, apakah upaya peningkatan kesadaran hukum warga sekolah, ataupun hak dan kewajiban warga sekolah. Ini kan masuk semua nih. Bisa diambil salah satu, baru diterapkan. Faktanya apa? Terdapat aturan yang harus ditaati siswa di lingkungan sekolah. Dibagi, pertama, siswa harus menggunakan seragam sekolah, datang tepat waktu, itu untuk disiplin ya. Kemudian ada mengerjakan tugas, kalau di lingkungan keluarga apa misalnya. Aturan terdiri dari aturan tertulis dan tidak tertulis, betul nih. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan, ini sudah masuk faktanya nih. Oke, yang kedua, slide berikutnya Nisa. Baru masuk konsep. Konsepnya apa? Kalau materi esensialnya tadi Anda mengambil norma, Pengertian norma, Bu. norma. Betul, pengertian norma. Baru di dalamnya nanti ada definisi dari aturan ya. Norma itu kan di dalamnya termasuk aturan. Nah, pembagian aturan, apakah termasuk dalam konsep ini? Pembagian aturan tidak masuk konsep ya.
konsep itu sifatnya, kalau di IPA itu enak sekali. Faktanya ada burung, ada bebek, kemudian ada angsa, ada apa lagi ya? Ada ayam, ada itik dan lain-lain. Konsepnya itu termasuk unggas. Yang unggas itu adalah itu konsep. Kemudian prosedurnya, bagaimana tata cara makan unggas yang termasuk yang tidak bisa terbang misalnya antara bebek dan ayam, bagaimana membedakan cara makan, bentuk paruh, nah, itu kan nampak tuh dalam prinsipnya. Kemudian prosedurnya, kemudian pada prinsipnya perbedaan mendasar penggunaan sayap pada ayam dan juga apa namanya burung seperti apa. Nah, kalau di IPA tuh kan enak tuh nampak langsung sama anak perbedaannya. Mana materi-materi itu yang termasuk fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Kalau di kita, di PKN, karena sifat materinya itu lebih banyak yang konsep dalam artian teoritis ini banyak dibandingkan praktis. Nah, jadi guru harus berpikir nih mana yang fakta, mana yang konsep, mana yang betul-betul masuk prosedur, mana yang prinsip. Kalau sudah pembagian aturan yang ada di lingkungan keluarga dan sekolah, ini sudah masuk ke prosedur, karena ada kan tata cara pembagian aturan, kemudian mana hal-hal yang termasuk aturan di sekolah. Nah, berarti siswa diminta nanti mengidentifikasi perbedaan aturan yang ada di sekolah dan juga aturan yang ada di keluarga. Lalu prinsipnya, memahami aturan yang ada di lingkungan sekolah ini masuk ke konsep atau ke prinsip? Kira-kira kalau memahami, berarti dia tahu ya apa aja aturan yang ada di sekolah. Masuk ke prinsip apa ke konsep? Konsep, Bu. Konsep, Bu. Konsep. Jadi hati-hati ya, jadi pengelompokannya. Nanti kalau berarti kalau di sini prinsipnya apa? Bu, izin bertanya, Bu, kayak gimana Silakan, cara membedakannya tuh antara prinsip gitu, Bu? Soalnya kemarin udah susah juga mikirnya, Bu, prinsipnya gitu, Bu. Antara prinsip dengan apa, Sri, yang ragu, Sri? Konsep, Bu. Konsep. Pokoknya konsep itu yang isinya pemahaman, menjelaskan sesuatu, mendefinisikan, mengelompokkan. Nah, itu termasuk konsep semua. Kalau prinsip, hal-hal yang sudah mendasar, menghubungkan. Misalnya mencari hubungan antara norma dan aturan. Itu masuk prinsip ya. Paham, Sri? Paham, Bu. Nah, iya. Emang agak susah sih mengelompokkan ini. Karena biasanya gini, kenapa harus dibuat pengelompokan dalam materi pembelajaran mulai dari fakta, konsep, prosedur, dan prinsip ini, supaya bahan ajar itu tidak hanya jadi sekedar bacaan yang biasanya kan bahan ajar itu lebih banyak ya betul-betul penjelasan yang panjang ya, tanpa ada pengelompokan. Jadi siswa itu nanti ia membaca saja tanpa mengambil intisari dari bacaan. Kalau sudah begini kan kita sekarang fokusnya kan pengembangan literasi ya. Nah, jadi dari sini dia sudah bisa mengelompokkan, oh ini yang pentingnya seperti ini. Jadi ketika dia melakukan kita meminta untuk melakukan evaluasi nanti, siswa itu tidak kebingungan lagi, ini termasuk apa, ini termasuk bagian apa, seperti itu. Oke, Anda sudah paham belum untuk pengelompokan materi ini? Kalau seandainya nanti bikin materinya yang betul-betul satu bab itu, sudah bisa belum? Sudah ya, enggak apa-apa, nanti latihan aja, kan pelan-pelan. Nah, gini, besok kan kita sudah masuk topik baru ya, pasca UTS, itu sudah mulai banyak praktik-praktik termasuk inovasi pembelajaran, model-model pembelajaran. Nah, ginilah,
karena tidak semua bisa disimpan di dalam e-learning itu tugas-tugas, silakan masing-masing kelompokkan tugas pribadinya masing-masing mulai dari tugas 1 sampai tugas terakhir yang sebelum UTS. Yang hari ini nih yang kita bahas ini kan sebelum UTS ya. Termasuk tugas UTS-nya walaupun sudah disubmit di e-learning, masukkan dalam satu folder masing-masing, kasih nama lengkap sama NIM-nya dan kelas. Nanti saya kasih link Google Doc, link Google Drive. Nanti Anda upload masing-masing ya tugasnya, folder tugas itu ke dalam link Google itu. Supaya nanti ada backup lah kalau e-learning-nya bermasalah. Karena semester kemarin itu semua tugas-tugas tidak bisa dinilai. Ya, saya takutnya kehilangan kan. Ada lengkap tugas-tugasnya dari awal sampai sekarang? Ada, Bu. Atau dikerjakan kan? Dikerjakan, Iya, Bu. Bu. Dikerjakan, Bu. Oke. Kalau belum dikerjakan silakan dicicil. Jadi nanti saya minta minggu-minggu 2 minggu terakhir lah. Nah, jadi nanti siapa tahu ada yang terlambat mengakses e-learning atau betul-betul tidak bisa diupload di e-learning, kita sudah punya backup-nya. Jadi saya tetap bisa melakukan penilaian nanti. Ya, silakan kelompokkan, jangan sampai hilang tugasnya di dalam satu folder. Nanti tinggal dimasukin ataupun diupload ke dalam Google Drive, linknya yang saya kirim nanti. Ya, atau saya kirim ke ketua, nanti ketua yang mengelompokkan juga boleh. Oke, terkait materi ini masih ada hal yang diragukan nggak? Kalau tidak ada nih, kan saya rasa minggu lalu juga sudah saya jelaskan. Anda tinggal latihan saja lagi ya, yang bagaimana membuat fakta. Kalau ini kan masih kepala-kepala nih, masih topik-topiknya nih, identitas diri. Faktanya, identitas diri sebagai segala informasi diri sendiri. Setiap orang memiliki identitas berbeda. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika, materi esensialnya seperti ini, identitas. Ini biasanya identitas negara ya. Identitas nasional juga masuk ke sini, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kalau seperti ini bentuk materinya, identitas diri sesuai jenis kelamin, fisik. Ini materi esensialnya identitas nasional, dah titik. Itu saja tuh. Ya, faktanya nanti bahwa di Indonesia itu yang termasuk dari identitas ada ras, ada suku, ada budaya, ada agama, ada bahasa yang berbeda. Itu termasuk fakta. Konsepnya, yang identitas diri apa, identitas nasional apa, identitas negara apa, identitas keluarga, dan bagaimana perbedaannya. Nanti prosedurnya, oke, itu faktanya, yang konsepnya tadi ya. Kemudian prosedurnya seperti apa? Nah, prosedurnya nanti bagaimana membedakan identitas diri dengan identitas negara, identitas keluarga. Di perbedaan ini masuk. Oke. Kemudian prinsipnya seperti apa? Makna identitas bagi sebuah bangsa, itu termasuk materi ke prinsipnya. Oke, paham cara membedakannya ya? Izin bertanya, Bu, berarti materi Bhinneka Tunggal Ika itu cuma satu yang Ibu jelaskan tadi ya, Bu? Ya, boleh 1, boleh 2, nanti tergantung Anda. Ini kan namanya aja kurikulum merdeka, cuman penentuan ini nih materi esensial ini hati-hati sekali ya. Kalau ini kan bentuknya seperti ini nih, identitas diri sesuai jenis kelamin, ini kan sudah masuk ke materi ya, bukan topik lagi ya. Jadi materi esensial itu topik apa yang akan kita kembangkan nantinya untuk menjadi sebuah fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Nah, itu dia. Paham, Sri? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Izin tanya lagi, Bu. Oke. Tentang Google Drive itu menguploadkan Google Drive tadi, Bu. Soalnya kita nggak setiap minggu ada tugas, Bu. Jadi di pertemuan 1 dan 2 itu nggak ada tugas, Bu. Ada tugasnya kalau nggak salah di pertemuan 3 sama 4 baru ada tugas, Bu.
Iya Talita, memang kita memang tidak setiap pertemuan ada tugas. Nanti kalau ada tugas pula setiap pertemuan ada komplain sama saya dan Bu Maria. Kalau saya siap-siap saja kasih tugas ke Papa. Artinya gini loh, semua tugas yang sudah dibuat itu kan ada yang udah dikumpul, ada yang belum tuh. Kumpul aja dalam satu folder. Nanti terakhir menjelang UAS atau menjelang kita tugas-tugas project nanti saya minta ini. Jadi saya sudah mulai melakukan penilaian awal dulu terkait tugas ya, supaya masuk dalam draft itu. Jadi setiap ada tugas nanti masuk di backup juga dalam Google Drive itu, kemudian tetap masuk ke e-learning nanti. Gitu. Paham ya Talita? Iya, Ya paham, Bu. supaya ini learning error setiap akhir semester ini loh mengantisipasi. Saya ingat itu kemarin. Jadi takutnya nanti ketika menilai, jangan sampai nilai Anda ada yang terjadi kesenjangan, nanti ada yang komplain pula sama saya. Kenapa teman saya Abu, saya Amin, sementara tugas saya masuk semua. Saya hadir, saya aktif. UTS saya rasanya sudah bagus. Nanti kan ada yang komplain seperti itu tuh. Sementara saya tidak temukan tugasnya di e-learning nanti. Oke, jadi kita antisipasi seperti itu. Semua tugas-tugas yang sudah dibuat. Artinya kan ada 3-4 tugas ya. Termasuk tugas UTS. Oke, ada lagi? Izin Bu, kalau yang tugas kelompoknya juga dimasukin ke pribadi atau gimana Bu? Sama Bu? Atau tugas kelompoknya kita bikin folder satu tugas kelompok nanti. Baik Bu. Soalnya kalau tugas pribadi ini kan masih kayaknya di dua rasanya baru Bu. Jadi gitu Bu. Dua atau berapa? Gitu Bu. Jadi bingungnya nanti kalau tugas kelompok disamain, Ibu juga bingung nanti gitu Bu. Oke Nadia, makasih. Ya, nanti tugas kelompok kita bikin pula satu folder yang terpisah. Jadi nanti tugas folder untuk tugas pribadi ini satu folder itu untuk satu semester nanti. Jadi Anda tinggal upload terus di dalam itu. Jadi saya sediakan Google Drive-nya, Anda siapkan aja folder tugas Anda semua. Jadi udah terkumpul di dalam itu semua ya. Oke, ada lagi yang lain nggak? Kalau tidak ada, bisa coba kelas dulu kita screenshot ini sambil saya ngecek ulang kehadiran nanti terakhir. Bentar ya, kita screenshot dulu. Baru muncul nih semuanya nih. Tadi ditinggalin saja saya dengan nama-namanya. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda semua. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang kita pelajari dan bisa menerapkan langsung ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi baru, besok model-model pembelajaran dan inovasi dan cara menginovasikannya. Nah, kemungkinan besok kalau nggak saya masuk atau Bu Maria, jadi kami gantian ya. Saya untuk saat ini masih membackup saja dulu karena masih dalam cuti lahiran. Kadang-kadang saya sehat, kadang-kadang saya tidak terlalu fit karena kondisinya. Maklum lah, pasca lahirannya ternyata ibu-ibu makin jompo. Jadi ini siap-siap aja yang para perempuan, saya baru tahu juga rasanya seperti ini. Jadi ternyata makin lama makin jompo kalau setelah lahiran nih. Kalau kemarin bisa angkat air 1 ember saja masih santai-santai dengan melenggangnya, mengangkat galon. Sekarang sudah tidak bisa. Jadi saya mohon maaf kalau tidak setiap pertemuan ada. Jadi gantian sama Bu Maria. Kadang Bu Maria yang masuk, saya yang masuk. Kalau tidak bisa Bu Maria, saya tetap masuk. Atau Bu Maria yang masuk. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nanti kalau memang masih belum paham materi-materi termasuk materi-materi sebelumnya, Anda boleh tanya langsung, menjapri boleh. Nanti sebisa mungkin saya jawab. Atau gunakanlah grup itu untuk
melakukan diskusi, jangan hanya untuk kirim link Zoom doang. Ngapain coba ada grup WA tapi hening-hening. Kadang saya juga bingung ini apa yang mau dibincangkan sama mahasiswa di grup WA ini nih. Atau enggak isinya kalau ada informasi baik Bu, baik baik baik. Ngapain coba Anda jawab baik Bu, baik baik. Aduh, saya ada 20 grup ini semester ini. Rata-rata semua mahasiswa sama aja. Ada satu itu yang betul-betul menggunakan grup WA sampai untuk bertengkar. Jadi saya senang juga kadang lihat, oh ternyata begini dia diskusi ya. Kan enak juga berguna grup WA-nya. Ini enggak isinya, besok kita kuliah ya, Bu berikut link Zoom-nya. Baik, terima kasih. Semuanya juga jawab terima kasih Bu, terima kasih, terima kasih. Ya, jadi gunakanlah link grup WA itu untuk betul-betul berdiskusi, mau Anda diskusi hangat, sampai bertengkar, sampai baikan lagi di sana, atau apa hal yang betul-betul mau didiskusikan terkait kelas ataupun materi-materi yang belum dipahami. Jadi saya juga bisa ikut komentar. Anda juga bisa saling berbagi nantinya. Jadi terpakai juga grup WA itu. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan. Anda semua juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.